Apa kabarnya? Baik ya? Udah dengerin bacaan kitab sucinya adik-adik? Udah dong. Nah, dari bacaan kitab suci hari ini kita mau belajar tentang hukum yang paling utama. Apa itu ya adik-adik? Hukum yang paling utama? Jadi hukum yang paling utama itu adalah ada yang tahu? Kasih. Betul sekali adik-adik. Jadi hukum yang paling utama adalah kasih. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus dalam bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kepada kita. Ayo kita baca lagi dalam Markus 12 ayat 30. Kata Tuhan Yesus begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan lagi nih adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan lagi di ayat yang ke-31. Kata Tuhan Yesus lagi begini. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Nah, hukum yang paling utama adalah kasih, dan pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan Allah kita. Bagaimana caranya ya adik-adik? Mengasihi Tuhan Allah? Begini nih adik-adik, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Kata Tuhan Yesus begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Begitu kata Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita mau menuruti dan melakukan segala perintah Tuhan. Kita mau dengar kata Tuhan, kita mau terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita sayang nih sama seseorang, kita sayang ke papa mama, pasti kita mau terus untuk berkomunikasi kan? Betul tidak? Begitupun kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mau terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa, melalui baca kitab suci, melalui ikut ekaristi. Nah, dan juga adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mau berkata-kata yang baik, berbuat hal-hal yang baik, berpikir yang positif, dan termasuk mengasihi adik-adik juga termasuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, ada 4 aspek nih dalam mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gimana kekuatanmu? Jadi kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh diri kita, tidak setengah-setengah, tapi harus full dalam mengasihi Tuhan Allah. Oke? Nah, tidak lupa nih adik-adik, ada hukum yang kedua. Apa tadi? Mengasihi sesama kita. Gimana cara mengasihinya adik-adik? Ya, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik sayang gak ke diri adik-adik sendiri? Pasti sayang ya. Kita harus terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri. Nah, setelah itu kita dapat membagikan kasih itu kepada sesama kita. Maka kita dapat mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti kita juga harus memperlakukan sesama kita sebagaimana kita ingin diperlakukan.
Jadi kalau adik-adik ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah juga orang lain dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, dengan hormat. Begitupun nanti adik-adik akan diperlakukan. Kalau adik-adik ingin dibantu, ditolong, maka adik-adik pun harus rajin-rajin menolong, rajin-rajin membantu. Dan tebarkanlah selalu kasih kepada sesama kita, mulai dari hal-hal yang paling kecil, mulai dari orang-orang terdekat kita sampai kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Mungkin bisa melalui senyuman, sapaan, atau juga komunikasi yang hangat, seperti misalnya ada keluarga yang sudah lama tidak ngobrol, ada teman sudah lama tidak bertemu. Coba kita telepon, kita tanyakan kabarnya, kita beri semangat. Atau kalau ada yang sedih, kita beri penghiburan, kita beri kekuatan bagi mereka. Juga adik-adik, kalau adik-adik bisa, hayuklah bermurah hati memberi, bermurah hati menolong, bermurah hati membantu orang-orang terdekat kita ataupun juga orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Selama kita bisa membantu, yuk kita bantu. Kita beri pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Oke? Paham ya adik-adik? Paham tidak? Kakak mau kasih pertanyaan ya adik-adik. Kalau adik-adik udah paham, pasti adik-adik akan menjawab pertanyaannya dengan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang pertama. Siap-siap adik-adik. Pada suatu hari nih, adik-adik lagi jalan-jalan sore nih, lagi asik-asik nih menikmati suasananya. Tiba-tiba ada anak kecil lewat di depan adik-adik, lagi belajar naik sepeda. Gak sengaja dia nabrak batu terus jatuh. Aduh, kakinya sakit. Dia sulit untuk bangun kembali. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan adik-adik lakukan? Pilihan pertama A. Bodo amat gak kenal juga, lanjut aja jalan terus. Pilihan yang kedua B. Wah, aduh dia kasihan, aku harus membantunya, aku harus menolongnya bangkit berdiri lagi. Jawaban yang mana yang akan adik-adik pilih? Pasti yang B ya. Keren. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan terakhir deh. Pertanyaannya begini, ceritanya begini. Ada seorang yang bernama Bobby. Dia memiliki satu roti. Roti ini roti kesukaannya, favoritnya banget. Terus tiba-tiba adiknya datang ngomong, aku juga pengen roti itu. Kata adiknya begitu. Tapi rotinya cuma satu adik-adik. Kalau adik-adik menjadi Bobby, apakah yang akan adik-adik lakukan? Pilihan pertama, jawaban A. Gak mau ini roti kesukaanku. Pilihan jawaban yang kedua B. Wah, gak apa-apa, rotinya aku bagi dua aja. Setengah buat aku, setengah buat adik aku. Jawaban yang mana yang akan adik-adik lakukan? Pasti yang B ya. Wah, keren banget adik-adik. Udah paham berarti kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam mengasihi sama kita. Keren adik-adik. Yuk kita melakukan hukum yang paling utama, yaitu kasih, mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Sekian adik-adik, sampai ketemu lagi adik-adik. Kita lanjut ke aktivitas.